Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu untuk semua yang sudah datang hari ini, juga untuk yang online. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengucap syukur untuk minggu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Mari kita mulai dengan lagu Segala Puji Syukur. Mari kita bersukacita dan berdiri. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ayo semuanya semangat, mari kita bernyanyi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Masih ada sukacita? Amin. Masih dengan posisi berdiri ya. Kita semangat, kita tepuk tangan, kita sapa kiri kanan kita, bahwa kita akan bersuka dalam Tuhan. Dan katakan shalom ke kiri kanannya. Hari ini hari yang telah dijadikan, mari kita bersuka. Hari ini
bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka citalah sekarang, bersuka sekarang, bersuka sekarang, bersuka, bersuka cita. Terima kasih. Aku persilakan duduk untuk jemaat-jemaatnya. Mari kita persiapkan hati kita untuk firman dari Tuhan. Mari kita renungi tentang selama ini apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, tentang anugerahnya yang begitu mempesona dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita sama-sama mulai dari awal.
berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Dan selalu Kau angkat hatiku, membuatku berharga di mata-Mu. bersyukur, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, membuatku berharga di mata-Mu. Kau berharga Di mata-Mu, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Selalu dan selalu kami rindu memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau Raja di atas segala raja yang patut terima pujian sembah, atas semua kemurahan karya-Mu dalam kehidupan kami, bahkan segala kebaikan kasih kemurahan-Mu yang lebih dari hidup yang Kau undurkan bagi kami. Segala yang Kau ciptakan adalah baik, segala rancangan-Mu adalah baik, semua yang Kau berikan bagi kami adalah baik. Oleh sebab itu sungguh layak dan pantas kami bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kiranya puji sembah kami boleh naik sebagai dupa yang harum menjadi wangi-wangian yang menyukakan hati-Mu. Biarlah bau harum memenuhi surga bersama para malaikat. Kami bertempik sorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Bertahtalah atas pujian umat-Mu dari seluruh muka bumi yang saat ini memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan saatnya Kau mencurahkan berkat dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan. Jelikan mata telinga rohani kami untuk dapat melihat kebenaran-Mu dengan jelas, dan kami boleh mengerti firman-Mu boleh menjadi rema sehingga menjadi kekuatan, menjadi penolong bagi kami untuk jalani tantangan-tantangan kami dalam kehidupan kami di dunia ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apanya ini Tuhan. Roh Kudus-Mu menguasai kami, tali kasih-Mu mempersatukan kami, kuasa darah-Mu untuk bungkus kami, dan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Mari Bapa berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata amin. Shalom. Ya, terima kasih untuk Pak Petrus dan Ibu serta sidang jemaat di tempat ini yang mempercayakan kembali pemberitaan firman pada saya. Saya hari ini dimintakan tema, dan saya membawakan tema tentang apakah percaya itu. Saudara, kalau ditanya semua percaya, ya percaya Tuhan, percaya. Ya, percaya dalam cuma namanya, apa percaya kepada pribadinya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, iblis pun percaya Yesus Tuhan, ya kan? Bahkan dia anak Allah yang maha tinggi.
Apa bedanya antara dua hal itu? Kita lihat ya di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Bisa ditayangkan ya? Yakobus pasal 2 ayat ke-19. Bahwa ada jenis-jenis percaya, Saudara. Makanya kita jangan cuma bilang percaya. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu hal saja, itu baik. Tapi Setan-setan pun juga nah, hal itu dan mereka gemetar. tuh, setan nggak dengar nama itu gemetar, Saudara. Kita gemetar nggak? Enggak, berasa dikit aja enggak. Iya kan? Nah, setan percaya gitu dan dia bergemetar. Oleh sebab itu ada level-level, Saudara, dalam kepercayaan ya. Kita tahu bahwa saya membagi 3 kategori. Yang pertama, kita pada saat kita mungkin mengenal nama Tuhan, kita menjadi orang yang percaya. Betul? Kita percaya. Nah, tapi ada level kedua. Apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang dipercaya? Betul kan? Ini level yang lebih tinggi. Bicara percaya, tadi setan aja percaya. Tapi bicara yang dipercaya, itu levelnya udah beda lagi. Iya kan? Berarti Tuhan sudah yakin, kita mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Kemarin saya, kalau nggak salah di sini sudah bawakan ya, tentang ilustrasi pesawat. Sudah kan? Ya, Amir lihat pesawat, oh kecil ya ayah. Tapi begitu ayahnya bawa ke bandar udara, lihat yang benar, wah kok besar ya pesawat gitu kan. Kalau kita ngelihat dari jauh, oh iya kapal, kecil. Kita tertipu, kita nggak mengenal dengan benar, betul? Tapi pada saat Amir melihat, jumpa secara pribadi ke pesawat itu, dia tahu dan dia tidak bisa dibodohin lagi, tidak bisa ditipu. Saudara, oleh sebab itu kita harus naik level ke menjadi pribadi-pribadi yang dipercaya. Ada level ketiga. Saya cuma hanya bagi 3 aja lah. Sebenarnya banyak sih ya kalau kita mau degradasi dari percaya, sungguh-sungguh, penyerahan. Kita lihat ada ilustrasi kan tentang pemain akrobat yang menyeberangi Niagara, ya kan, pasang tali, dia liwat, akhirnya dia bisa menyeberang di tali itu. Semua orang tepuk tangan kan, wah hebat hebat. Dia balik lagi, percaya nggak kalau saya ke sana bisa balik lagi sampai ke ujung? Percaya, kami percaya. Oke, kalau percaya siapa yang mau saya gendong? Iya kan? Nggak ada, Saudara. Nggak ada yang berani bilang percaya. Tapi begitu mau nggak digendong? Nggak mau. Tapi ada seorang anak, saya percaya, saya mau digendong. Akhirnya anak itu digendonglah di pundaknya, dia menyeberang. Singkat cerita sampai ke ujung tujuan, betul? Siapa anak itu? Anaknya. Amin. Apakah saudara sudah percaya model seperti itu kepada Bapak? Percaya pada saat keadaan semua baik, gampang, betul? Duit banyak, kantong tebal, istri baik-baik, masakin kita mudah, betul? Tapi pada saat keadaan mepet, ingin ini, wah kok udah di ujung jurang, apakah kita tetap percaya? Saudara, bangsa Israel pada saat dituntun Tuhan di padang gurun selalu teriak, betul kan? Padahal perkara-perkara yang besar sudah Tuhan lakukan di depan mata mereka, betul kan? Tapi begitu Tuhan pimpin, suruh, wah Tuhan, kau membunuh aku, ngapain kalau membunuh aku harus di tempat sini? Di Mesir aja, nggak usah susah-susah, iya kan? Kau mau dikejar sama Firaun, sono belakang Firaun, depan laut. Bayangkan coba, kartu mati kan? Udah mati gitu kan? Tapi apa yang ternyata? Tuhan bisa belah laut dan bangsa Israel menyeberang. Amin. Oleh sebab itu percaya kepada Tuhan, percaya Tuhan yang seperti apa? Saya bangga kalau saya percaya kepada Tuhan Sang Pencipta. Kan saya udah bilang, kalau dia hanya pengelola, saya ragu-ragu. Dia bisa mengelola bumi, matahari, semua bisa dia kelola, betul kan? Tapi kalau dia bukan pencipta, ya levelnya terbatas dengan apa yang sudah ada, betul? Apa yang sudah kita bisa saksikan, oh udah ada, ini bisa diatur. Kalau Tuhan ini misalnya saya mau ketimpa ini, Tuhan bisa atur, geser ke sana, betul kan? Tuhan bisa tolong saya.
Tapi kita percaya kepada Tuhan adalah pencipta. Kalau dia pengatur, katakan ada 10 pintu ditutup, ya udah itu disegel, dilas dan sebagainya, udah nggak bisa terbuka. Betul kan? Nggak mungkin dan mustahil itu pintu terbuka. Seandainya pintu tidak bisa terbuka, Tuhan bisa bikin pintu ke-11. Karena dia pencipta, amin. Pemikiran kita, otak kita sangat terbatas. Tapi Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan selalu memperhadapkan murid-muridnya, mulai dari dulu bangsa Israel, selalu diuji seperti itu, betul kan? Kemarau, air nggak ada air, pahit. Dan firman Tuhan selama 40 tahun Tuhan mengizinkan bangsa Israel. Tujuannya apa? Cuma ingin tahu hati lu kayak apa. Amin. Hatimu tuh kayak apa? Kalau ngadepin ini, dilihat hatinya. Oh ini, oh dia ini bontetnya 7. Dikasih masalah ini, oh bontetnya 2. Sebab kalau orang Kristen, kalau pujian jago. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan. Betul kan? Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Jangankan nggak jalan seperti Yesus disalib, nggak usah disalib, nggak usah dipecut. Susah dikit aja hari ini, nggak mau jalan, nggak ada duit, gerutur. Tuhan tuh Bapak yang baik. Tapi dikatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menguji hati. Manusia dikendalikan kehidupannya oleh pusat hidup dia, itu hati. Sebelum kau menjadi orang yang hebat, hatimu dulu yang harus diproses. Betul kan? Kita kadang-kadang malu, saudara, dengan orang-orang dunia, konglomerat itu. Betul? Mereka berhasil. Ya, apa saudara pikir dia jalannya mulus lewat jalan tol? Thomas Alva Edison itu mengalami 999 kegagalan. Kalau dia berhenti pada 999 kali, dia tidak akan menjadi pencipta lampu. Betul? Yang ke-1000 dia baru berhasil. Konglomerat itu berhasil dalam bisnis. Saudara nggak tahu berdarah-darahnya kayak apa. Pasti berdarah-darah. Coba Anda tanya. Bedanya apa? Dia tetap yakin, percaya. Betul kan? Makanya ini kalau kita beriman kepada Tuhan, wah Bapakku maha besar. Wah udah anak Kristen udah ada kalau pujian selangit. Allahku maha dahsyat. Oh perkasa. Baru ngalamin tantangan dikit aja nangis juak-juak. Iya kan? Saudara, semua orang berhasil, nggak ada yang jalan pintas. Pergumulan, perjuangan, pergaulan pasti berat, betul? Kalau kita dengan Tuhan, firman Tuhan, Tuhan turut bekerja, bukan suruh Tuhan yang bekerja. Ini kurang ajarnya orang punya Tuhan. Belah, saya mau duduk-duduk terima laporannya dari Tuhan. Ya kan? Buktinya apa? Kata Tuhan, pergi, jadikan semua bangsamu. Doa lagi, Tuhan, jamah dia. Wah, gila. Tuhan suruh pergi, Tuhan diperintah lagi, jamah dia, Tuhan. Betul nggak? Nah, di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Saudara, nggak ada. Dikatakan bahkan di dunia nggak ada makan siang gratis, nggak ada sesuatu yang cuma-cuma kan. Kita sudah diperlengkapi dengan tubuh yang sempurna, akal budi ada, dan kita punya apa? Roh Kudus sebagai penolong. Betul? Kita dikasih instrumen yang lebih luar biasa. Saudara, kemarin saya ilustrasikan gini. Kepada seseorang saya tanya, kalau kamu saya kasih benda baru, benda robot lah katakan, saya kasih benda robot, terus saya kasih ke kamu, ya, kira-kira kamu bisa nggak mengoperasikan robot ini? Bisa nggak, saudara? Tanpa diberi petunjuk manual book, bisa nggak? Jangankan mengoperasikan, ngidupin aja nggak bisa. Ini pencet di mana? Betul nggak? Nggak bisa dia. Kecuali di situ ada on off, ya bisa lah dipencet. Kalau nggak ada petunjuk, nggak bisa. Betul saudara? Kita manusia nih, bisa nggak kita mengoperasikan hidup kita tanpa manual book? Halo? Makanya orang 1 miliar, 7 miliar orang, 8 miliar orang di dunia, beda-beda jalannya. Amin.
Ada yang mestinya dipencet ke kiri, dia ke kanan. Iya kan? Banyak pilihan. Setiap saat hidup kita pilihan. Tapi apakah kita mau berjalan sesuai dengan manual book kita? Betul? Tadi saya bilang, perusahaan menciptakan robot dengan suatu tujuan. Betul? Misalnya ada 1000 tombol di situ. Ada 1000 fungsi di dalam robot itu. Saya tanya, robot ini berhasil kalau sudah menggenapi 1000 sistem yang ditaruh di situ. Setuju nggak? Setuju? Betul nggak? Kalau di situ ada suara bebek, ada suara anjing, begitu setel tek, bebek bunyi, anjing nggak bunyi, berarti nggak sempurna. Setuju saudara? Belum optimal di dalam tujuannya. Begitu juga kita diciptakan luar biasa nggak saudara? Lebih dari robot, dengan kasih di kuasa yang tidak terbatas. Betul? Saya kemarin dikasih hikmat bahwa apa yang hilang pada saat Adam jatuh dalam dosa makan buah, dia telanjang. Telanjang bicara bahwa dia telah hilang tubuh kemuliaan Tuhan, sehingga dia merasa dia telanjang. Betul? Sebenarnya apa yang hilang pada saat manusia Adam jatuh dalam dosa? Satu, otoritas. Kedua, kuasa. Ketiga, potensi dirinya. Betul? Sebab apa? Pada saat dia menciptakan apa? Adam dan Hawa, berkuasalah, taklukkanlah bumi. Betul? Kita nih udah dikasih kuasa menaklukkan bumi. Ada seorang polisi, pangkatnya kopral, badannya begeng, ceking, kayak orang cacingan, hitam, hidup lagi, ya kan, kucel, tinggal di dalam suatu gubuk, nggak punya rumah, ya kan, pergi kemana-mana naik sepeda ontel tua yang udah jelek sekali. Dia berjalan naik sepeda menuju ke satu perapatan jalan. Nah, sampai perapatan jalan, sepedanya dia sandarkan. Tiba-tiba dari jauh dia lihat mobil besar sekali, kontainer. Pintunya terbuka, satu, koplak-koplak. Dia langsung jalan ke tengah jalan. Prit! Berhenti nggak? Berhenti nggak? Berhenti, saudara. Betul? Ditanya, Pak, keluarin SIM STNK, dikasih nggak? Kasih. Kenapa? Ini orang begeng loh, miskin begeng hidup lagi. Betul? Tapi apa? Walaupun pelang merah, dia punya kuasa. Amin. Kau telah diberikan kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Kita telah kehilangan 3 faktor: otoritas, kuasa, potensi diri. Tapi Yesus sudah menyelesaikan hutang dosa kita dari kebinasaan. Amin. Yesus sudah mengembalikan. Oleh sebab itu dikatakan kita nih hidup dengan benih yang baru, yaitu benih apa? Benih ilahi, saudara. Betul? Kita tidak hidup lagi di dalam tubuh, benih tubuh. Kalau kita nih hidup nih badan kita nih yang gede-gede, ganteng-ganteng, cantik-cantik seperti ini. Tapi benihnya tuh benih panah. Betul? Benih berdosa. Dari sejak Adam dan Hawa. Bapak kita dan kita hidup saat ini masih satu garis keturunan Adam. Setuju? Oleh sebab itu kita lahir dengan benih yang berdosa. Oleh sebab itu saudara jangan ajarin anak kecil kejahatan. Pinter sendiri jahatnya. Mainan orang jenggut-jenggut. Betul kan? Nggak usah ada yang ngajarin. Kalau ditanya, ini siapa yang ngajarin begini? Enggak, saya nggak ngajarin. Kok bisa begini jadinya? Karena memang udah ada tabiat dosa di dalam tubuh kita. Tapi pada saat kita percaya Yesus, dikatakan bahwa kita diberikan benih ilahi. Nah, benih itu yang harus kita hidupi. Amin. Benih kalau nggak ditanam, ditabur, berbuah-buah, nggak bertumbuh, bagaimana? Betul? Itulah potensi diri, otoritas, kuasa akan Tuhan kembalikan. Asal kita benih ini pelihara. Oleh sebab itu firman Tuhan, hiduplah oleh Roh, maka kamu akan hidup. Kalau kamu hidup oleh daging, kamu akan mati. Jadi setiap hari kebanyakan saya bilang termasuk orang di gereja sangat peduli kepada tubuh jasmaninya. Pagi-pagi makanya saksang, puyong hai, capcay. Sakit dikit, pilek dikit, wah cari dokter nih, kemana? Sinse, betul? Tapi ada yang peduli gak kalau rohaninya gak? Halo?
Saya pergi ilustrasi kemarin itu kan, Pak, saya nggak mau ke gereja. Kenapa? Saya sakit hati. Kemarin saya dikatain sama orang gereja, pengerjanya. Ya, terus saya nggak mau ke gereja itu. Berapa lama? 2 bulan, 3 bulan, pokoknya saya nggak mau datang ke gereja. Oh, ibu sakit? Iya. Saya sakit hati. Oh, sakit leper kata saya. Terus gimana? Mau diopnam? Enggak, saya di rumah aja. Pokoknya saya nggak mau ke gereja 3 bulan. Oh ya udah, ibu opnam di rumah. Peduli nggak saudara? Nggak peduli. Peduli nggak saudara dengar jiwa saudara pada saat saudara merasa khawatir dan ketakutan? Halo? Apa saudara cari dokter? Baca firman Tuhan? Cari Roh Kudus kepada Tuhan? Halo? Apa saudara menikmati kekhawatiran saudara? Bahkan nularin ke orang. Tolong gak tahu lah. Besok beras bisa jadi 20.000 loh. Betul? Tapi apa kita ngomong pada orang saat beras naik lagi? Udahlah, Bapak pelihara. Iya. Saya bilang jangan takut, burung di udara yang tidak menabur menuai dipelihara Bapakku. Saya bilang kalau pagi saya masih dengar suara burung, aman saya. Iyalah, kecuali udah gak ada burung, saya waduh Tuhan gimana, di burung udah gak kau pelihara, aku masih dipelihara nggak? Betul nggak? Kalau burung masih dipelihara, aku pasti dipelihara. Saya sering kali ngalam saat-saat ini tekanan luar biasa. Betul? Atmosfer dunia luar biasa tekanannya. Apakah jiwa kita juga jadi tertekan? Apakah kita tetap percaya? Amin. Udahlah kalau saya bicara sekarang, Pak, wah ini mau akhir zaman lu, ntar ada Hamargeddon nama. Lu mah lihat tuh perjanjian baru, perjanjian lama. Dunia ini pernah dilelepin sama Tuhan, habis semua. Betul? Perang, kejahatan, zaman jahiliyah, nggak usah heran. Betul? Saat ini zaman kasih karunia. Itu cuma kerjaan iblis yang mengintimidasi, membuat kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Itu tujuan akhirnya. Betul kan? Oleh sebab itu tujuan imanmu apa? Keselamatan jiwamu itu number 1. Betul kan? Keselamatan jiwamu. Sebab apa saya bilang kita di dunia ini nggak pernah punya apa-apa. Ada yang punya rumah sini, merasa diri punya rumah, punya suami, punya istri. Ya sementara doang. Saya bilang istri saya, aku akan setia sehidup semati sama kamu. Iya oke, saya percaya. Tapi besok kalau saya udah nggak ada napasnya, mau nggak tidur seminggu sama saya? Nggak mau katanya. Ini bukan istri saya lagi dong, betul kan? Rumah saya juga garasi aja di seminggu nginep dah. Kalau besok saya napas saya habis nggak dikasih, cepet-cepet buang-buang, kabur. Amin. Tapi jiwa kita itu kekal. Amin. Bukan apa? Benih yang kau taruh itulah kekal. Itu yang harus kita pelihara sebenarnya. Saya bilang nggak ada hubungannya otoritas antara banyak duit sama banyak. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya yang saudara ganteng, jelek, pengen apa, nggak ada hubungannya. Betul? Tadi saya lihat polisi udah bengek, hidungnya kayak jambu kelutuk, bisa gitu. Tapi apa? Iya bisa, iya minta. Andai seperti itu dah, tapi apa? Karena kuasa, ada otoritas dari pangkat balok merah aja, betul? Amin. Kita mau nggak seperti itu, saudara? Ya kita baca satu peristiwa di dalam Markus pasal 4 ayat 35. Kita baca sama-sama. Ini lucu nih. Ya, 1, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari, baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Terus mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat deras dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-murid itu membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghadang angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam,
tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ia pun lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu apa? Apa? Ini yang berkata siapa? Dia berkata kepada siapa? Muridnya kan? Muridnya yang mengikut dia, menyaksikan dia dari dekat. Betul? Ngapa kamu takut dan mengapa kamu? Nah, terus 41. Terus Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya. siapa yang berkata tadi? Muridnya. Dan ini siapa yang berkata? Siapa dia ini? Halo. Kayaknya gua nggak kenal nih orang. Siapa orang ini? Betul kan? Kenapa dia bisa sampai berbuat angin danau dan taat sama dia? Siapa ya ini orang? Halo. Sudah percaya? Ngomong gampang, percaya. Setan juga percaya. Betul? Terus itu, kelima ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Terus, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Saudara, ini ceritanya pada saat Yesus sudah baru saja melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, betul? Sisa 12 bakul. Tiba-tiba, ayo kita ke seberang. Yesus ikut bersama murid-muridnya. Ya kan? Tapi angin badai, singkat cerita Yesus tidur di buritan. Dan murid-muridnya semua ketakutan. Bangunkan Yesus. Engkau tidak peduli. Nah, ya Yesus meneduhkan itu. Hal ini apa? Yesus pada saat itu, dia tahu enggak mau ngapain menyeberang? Tahu enggak? Tahu. Dan ada siapa di seberang situ? Tahu nggak dia? Saudara, bicara kita penginjilan, kadang-kadang kita tuh bingung harus bagaimana, betul? Saya kemarin dengar ini dari badan misi yang menyampaikan bahwa sebenarnya pada saat kita mau melaksanakan amanat agung, melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan sudah tahu siapa yang harus kita temui. Bukan kita yang mencari jiwa, tapi jiwa itu sudah Tuhan sediakan. Betul kan? Dan Tuhan cuma perintah pergi. Betul? Nanti pada saat kita pergi ke sana, ya udah kita ketemu. Tuhan udah sediakan jiwa-jiwa itu. Tuhan sudah tahu loh, dia mau bawa murid-muridnya bawa sana ada orang gila. Kenapa dia pakai ilustrasi orang gila? Kira-kira gila kemana dia sama kita? Halo, saya tersinggung loh cerita ini. Benar. Di sana udah ada orang gila yang ditahan susah, rantai diputusin, udah nggak bisa dikendalikan. Betul? Tapi kalau saudara lihat, begitu dia percaya disembuhkan Yesus, dia memenangkan 10 daerah. Halo, lebih gila mana dia sama kita? Halo, lebih sakit mana dia sama kita? Pada saat Tuhan perintahkan, kuasa dia menyertai. Pada saat kita taat, mujizat terjadi. Kadang-kadang orang Kristen cuma gayanya doang gede, lagunya gede. Itu sih malu loh, saya tersinggung loh Pak perumpamaan ini. Kenapa pakai perumpamaan orang gila? Ini kan soalnya ayat ini cuma nggak bilang, tuh lu malu nggak, orang gila aja bisa tuh menangan daerah 10 daerah. Kamu yang nggak gila, saya tersinggung. Aduh iya, pertama orang gila aja. Oke, saya lebih jelek dari orang gila. Makanya saya bilang tadi siapa yang gila, ya kan? Amin, saudara. Nah tadi bicara, kita kembali lagi ke ayat ke-40 tadi, 41. Mundur. Ya, menjadi berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Tadi saya bilang percaya nggak? Iblis juga percaya, betul? Level percaya itu beda-beda, saudara. Ini murid melihat mujizat, makan minum bersama Yesus,
siapa ini ya? Tiba-tiba bisa berkata begitu. Halo, jangan-jangan kita pun sering, kok Tuhan begini ya? Halo, jujur nih, kok begini ya hidup saya? Betul? Di mana iman percaya kita? Yesus selalu negur muridnya. Hei engkau yang kurang percaya. Selalu begitu. Coba dah. Dalam dia mengadakan mujizat melatih murid-muridnya. Hei engkau yang kurang percaya. Engkau yang tidak percaya. Saya malu kalau mulut saya sampai mengeluarkan keluh kesah. Halo. Saudara harus terus disadari, musuh utama kita adalah diri kita sendiri. Pada saat dulu Tuhan memusnahkan orang, kenapa? Pada zaman Nuh, dia lihat, waduh manusia bohwat, kalau bahasa Medannya, bohwat. Karena kecenderungan hatinya selalu jahat. Karena nature dosa di dalam kita, itu yang harus kita perangi. Makanya Yesus bilang, jangan hidup oleh daging. Pada saat kau dipimpin daging, kau akan mati. Karena itu jahat semua bibitnya. Kita harus hidup oleh roh, dikuasai oleh roh. Dia bilang, makanya Tuhan katakan, kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Betul? Saya pernah tanya Tuhan, aduh capek nih Tuhan. Ini apa orang-orang ini susah sekali bertobat, susah sekali layanin. Gimana Tuhan, kapan waktunya kau memulihkan untuk Indonesia Tuhan? Tuhan jawab saya, kau tidak perlu tahu waktu dan saatnya. Betul? Tapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Betul? Bagian kita apa? Menjadi saksi. Nggak usah ngurusin kapan Indonesia ditransformasi, kapan kota kita dipulihkan. Kalau Tuhan mau, cuman tak ya, pulih semua. Betul? Jadi kita, bagian kita lakukan aja apa yang harus jadi bagian kita. Betul? Saudara, tadi saya bilang jangan pernah iri dulu, pernah saya bilang sama orang. Saya nggak pernah iri sama Pak Prabowo, nggak pernah iri. Kesatu apa? Ya dia paling banter 2 periode presiden. Betul, setelah itu jadi orang biasa. Setuju? Ya, sama kita jadi orang biasa. Kedua, besok pada saat kita harus pulang meninggalkan dunia ini, dia telanjang. Kita juga telanjang, bro. Sama telanjang, nggak bawa apa-apa. Betul? Siapapun dia, konglomerat apapun dia, siapa nggak peduli. Pulangnya 0 telanjang. Amin. Jadi hidup ini jangan pakai habisin waktu dengan sia-sia, mengeluh, ya kan, iri hati terhadap orang. Saya kasih rumus yang enak dan saya sudah menikmati. Belajar, doakan. Kalau tetangga kita beli mobil baru, jangan hatinya langsung mendidih. Tetangga udah beli mobil baru lagi, gila. Mendidih di hati, bukan untuk jiwa-jiwa. Karena iri hati ngeliat tetangga beli mobil baru. Kita harus belajar doakan. Tuhan, berkati dia. Kasih mobil yang paling hebat. Mudah-mudahan besok-besok saya diajak jalan-jalan sama dia. Amin. Ya, bahkan dia bisa bangun hotel yang bagus. Mudah-mudahan besok saya diizinkan nginep di hotel itu. Saudara, hidup ini untuk dinikmati. Makanya saya lebih suka punya karunia menikmati daripada memiliki. Kalau punya orang saya banyakan orang itu punya karunia memiliki, tapi karunia menikmatinya kecil. Kalau saya pilih Tuhan, aku karunia menikmati. Saya sama teman-teman yang saya kenal sering diledekin. Wah, tuh Mister Cukup katanya. Iya. Sebab saya punya filosofi yang penting hidup cukup. Cukup mau makan cukup. Ya kan, mau pakai cukup. Mau keluar negeri cukup. Mau beli mobil cukup. Mau keliling dunia cukup. Amin. Iya. Kadang-kadang orang, wah,
Dolar naik mahal. Masa bodoh saya bilang. Dolar 2.000 juga kalau gua gak punya duit nggak bisa beli. Betul. Mau 20.000, 30.000 kalau punya duit bisa beli. Amin. Saudara, hidup ini seperti fata morgana kadang-kadang. Sayangnya kita selalu diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Betul? Makanya Pak Rasul Paulus mengatakan, aku hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kalau saudara dengan melihat kenyataan di dunia, medsos setiap hari, apalagi yang bohongnya sekarang udah 90% bohong. Saudara cari sekarang ada AI, cari berita kebenaran, susah saudara. Makin susah kan, betul? Tiba-tiba, katanya AI. Gitu, gempa loh di China, hancur semua. AI yang bikin. Susah loh saudara. Berita-berita politik di negara ini, siapa yang benar, siapa yang salah. Makanya banyak orang stres sekarang. Iya, saya ini capek loh di grup-grup itu ngebersihin otak orang-orang percaya, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Bencinya sama Jokowi minta ampun. Udah kayak dirinya paling tahu aja. Kata saya, lu mah korban hoak. Iya, lu udah kena jerat iblis sehingga lu membenci orang tanpa alasan, tanpa yang jelas. Itu yang terjadi saat ini saudara. Hati-hati. Yang dikatakan hati-hati terhadap nabi palsu, bukan nabinya yang berjenggot nanti turun, bukan. Berita-berita seperti itu saudara. Betul? Hati-hati. Kalau saudara kita nggak hati-hati, nggak ditolong Roh Kudus, kita percaya kepada bohongan. Kita telah masuk jerat iblis, sehingga kita tidak suka terhadap orang, kita membenci orang tanpa alasan. Saya pribadi, bukan soal saya berpolitik, saya nggak ikut politik. Tapi buat saya, Pak Jokowi itu udah banyak berhasil. Karyanya nyata. Terlepas dari isu orang apapun juga tentang dia sudah berbuat banyak untuk negara ini. Betul? Tapi sekarang dibencinya ijazah palsu aja sampai berjilid-jilid. Gila, nggak tamat-tamat. Kopingo aja ada tamatnya. Aduh. Saudara, ngeri saudara. Kalau saudara ngelihat dunia, ngeri. Hanya inilah hidup yang kekal. Amin. Udah, tiap hari renungkan manual book kita. Apa yang Tuhan sudah sediakan. Saudara jangan pernah ragu sama Tuhan. Hari ini saudara bisa hidup aja bukan saudara hebat. Bukan karena lubang hidung saudara besar, enggak. Karena Tuhan masih ciptakan anugerah oksigen, betul? Kalau oksigen ini Tuhan berhentikan bisa hidup. Halo? Bisa nggak? Kalau hari ini Tuhan nggak keluarin matahari, ayo siapa yang sanggup dorong matahari keluar? Udah jangan sombong. Kalau bukan anugerah Tuhan nggak bisa kita hidup. Dan kita bisa hidup, bisa menikmati semua ciptaan Tuhan karena anugerah Tuhan. Siapa yang kemarin ngecat bulan ikut Tuhan? Nggak ada. Saya lahir saya hadir di dunia ini 5 Februari 64. Saya lihat, udah jadi dunia. Tinggal jalani, nikmatin doang. Sekarang orang mati-matian. Kayaknya dunia kalau nggak ada gua nggak muter nih. Iya kan? Kayaknya hidup nih kalau gua nggak kerja keras nggak bisa berjalan nih. Halo, hati-hati saudara. Oleh sebab itu kita hidup karena anugerah. Amin. Saudara, bukan kebetulan di tempat ini. Kebenaran memerdekakan. Betul? Tapi banyak orang senangnya tipu. Iya kan? Kita percaya pemeliharaan Tuhan. Tadi saya bilang banyak orang gak peduli terhadap kesehatan jiwanya. Tiba-tiba ngelihat Pak Petrus ini ngomongnya ngaco nih. Wah, ini orang, gua gak suka, nyindir gua nih khotbahnya. Ya kan? Sakit hati, direnungkan siang dan malam. Makin lama hatinya makin sakit, makin benci. Kalau ngelihat Pak Petrus, hatinya bergolak. Baku. Gua apain nih, gua panggang, gua potong-potong nih orang. Baku. Aduh, sakit hati. Iya kan? Pak Petrus mah ketawa-tawa aja lihat. Ini kita jahat terhadap diri sendiri.
Kebencian adalah kita yang minum racun berharap Pak Petrus yang mati. Betul? Sebenarnya siapa yang menikmati? Kita yang minum racun berharap dia yang sakit. Padahal yang sakit siapa? Ini. Berarti kita jahat gak? Jahat sama siapa? Ya itu. Jangankan sama orang, sama dirinya aja jahat. Kecenderungan hatinya jahat. Sama dirinya aja jahat. Sama bininya, sama suaminya jahat. Sama anak-anaknya jahat. Sama mertuanya jahat. Gimana sama orang lain? Saudara, kita belajar ya. Tadi makanya bicara percaya mudah, betul? Mengatakan, tapi untuk terus bertumbuh di dalam percaya kita sulit. Kita harus terus melangkah sehingga kita bukan hanya percaya, sampai Tuhan percaya sama kita. Amin. Bukan percaya, tapi dipercaya itu jauh lebih baik. Betul? Syaratnya apa? Ya jangan jahat. Kalau Tuhan cuma geleng-geleng, lu sama diri lu aja lu gak sayang. Iya kan? Lu jahat. Otak lu diisiin pikiran negatif. Hati kepahitan. Gak suka. Iri hati. Lu sama diri lu aja gak sayang. Gimana sama orang lain? Gimana sama gue? Gitu kan. Kasarnya gitu. Kan ada firmannya. Bagaimana engkau mengasihi Tuhan Allahmu, sedangkan sesama manusia yang kelihatan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah aja engkau tidak bisa mengasihi. Oleh sebab itu kemarin saya bilang, hukum yang utama terutama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum apa, saudara? Hukum yang utama dan pertama. Tuhan kasih saya kuasa, Tuhan bisa memindahkan gunung. Lu ngelangkah aja belum. Kan hukum yang utama ada pertama. Betul kan? Pertama dulu lakukan. Betul saudara? Kalau yang pertama udah belum dilakukan, udah jangan melangkah jauh-jauh, nyasar pasti. Betul nggak? Saudara, ini bukan main-main. Mengasihi Tuhan dan sesama, hukum utama dan terutama. Jadi kalau saudara mau melakukan ini, jangan melangkah lebih jauh lagi. Jangan minta kuasa Tuhan. Jangan minta otoritas dari Tuhan. Walaupun merah balok nggak dikasih. Iya kan? Potensi dalam diri kita, ilahi, potensi ilahi. Kita ini bukan makhluk duniawi. Kita makhluk ilahi. Kita diciptakan untuk kekekalan, untuk hidup memerintah bersama Tuhan di dalam kekekalan di surga yang mulia. Amin. Jangan cerita mau surga kayak gimana. Lihat aja dunia di sini. Saudara putar-putar ke dunia di surga akan bikin kagum keindahan dunia ini. Coba lihat Niagara Falls, New Zealand. Wah, itu bicara dunia, bicara surga, pasti jauh lebih baik dari itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah namamu. Terima kasih untuk firman-Mu, berikan kami kemampuan, bimbingan, pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami tidak mau jadi orang yang biasa-biasa saja, karena rancangan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Yang spesifik khusus, kami tidak mau Tuhan menyia-nyiakan hidup kami yang sementara, yang singkat ini, tapi kami mau bermultiguna, mengembangkan semua potensi diri kami, kehidupan kami, iman kami kepada Engkau Tuhan, sehingga kepenuhan ilahi turun atas kami semua. Kami bertumbuh dari orang yang percaya kepada Engkau, kami bertumbuh menjadi orang yang dipercaya, dan bahkan Tuhan kami rindu Tuhan pakai kami menjadi orang-orang kepercayaan-Mu Tuhan. Sebab firman berkata bahwa kepadaku telah diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang terikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Berikan kuasa itu pada kami Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan dalam segala perkataan kami, tindakan kami, perbuatan kami, surga juga mendukung. Makasih Bapa, kami tidak mau sia-siakan waktu kami, tapi kami mau membawa kemuliaan-Mu memenuhi bumi ini, hingga bumi ini penuh dengan kemuliaan. Berkati gereja-Mu, tempat di Kingdom of God. Petrus, istri, keluarganya yang setia melayani Tuhan, berikan kekuatan, keteguhan hati, berikan pimpinan, pertolongan, kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin mereka kepada segala kebenaran, kehendak dan rancangan rencana dalam kehidupan kami. Melalui urapan kuasa Roh Kudus-Mu,
bermultiplikasi, berlipat kali ganda segala talenta, karunia dan anugerah Tuhan, yang boleh menjadi alat Tuhan dimanapun mereka berada, menjadi kesaksian puji hormat kemuliaan nama. Sidang pengerja, jemaat semua, Tuhan mengurapi berkati. Ikat mereka dengan tali kasih-Mu, tutup bungkus dalam perlindungan kuasa darah-Mu, dan urapi mereka, pimpin mereka oleh kuasa Roh Kudus. Kuat kuasa-Mu yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Si iman mereka boleh terus bertumbuh. Mereka bertumbuh di dalam kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya berkata, Ada amin. Amin. Terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Irwan untuk firman Tuhannya yang begitu dahsyat dan keren. Sekarang kami akan lanjut dalam ibadah. Kami akan persiapan persembahan. Dan saya minta hambanya Ibu Ana untuk melakukan doa persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menerima firman-Mu. Kami percaya kami adalah tanah yang subur untuk ditanam benih firman-Mu yang luar biasa. Tuhan, Kau begitu luar biasa masih memakai kami yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa ini. Sudah selayaknya lah ya Tuhan, kami memberikan yang terbaik untuk puji hormat kemuliaan nama-Mu. Apapun yang kami berikan Tuhan, itu adalah bagian yang sudah kami terima. Tuhan, sebagai wujud rasa syukur kami Tuhan, sebagai wujud rasa percaya kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau bukan melihat apa yang kami berikan, tapi Engkau melihat hati kami. Sebagaimana Tuhan, kebesaran hati kami untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu, kuduslah nama-Mu, dan jadikan apapun yang kami tabur Tuhan adalah benih yang unggul. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Ana. Sekarang kita akan memasukkan persembahan di kotak persembahan di sebelah kiri saya. Boleh dimasukkan, dan sambil memasukkan persembahan kami akan menikmati pemberitahuan untuk pengumuman minggu ini. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Terima kasih untuk multimedia. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Sekali Yesus, Lamanya Yesus. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada
cinta Kau selamanya. Segala puji syukur bagi Engkau ya Tuhan. Maka kami diberkatilah setiap kami, para imam, para suami, para diberkatilah berdiri kita, diberkati tubuh kita, diberkati keluarga kita, diberkati masa kita, apa saja yang kita lakukan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan menjadikan kita berharga dan beruntung, dan kita diberkati senantiasa. Diberkati juga istri kita, diberkatilah adonannya, diberkatilah buah kandungannya, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakannya, dan diberkatilah tiang-tiang doanya senantiasa yang dinaikkan ke dalam hati Tuhan. Karena dari rahimmu akan melahirkan keturunan lahir yang gagah perkasa. Maka anak-anakmu menjadi sang pemenang, menjadi sang juara, mungkin sejarah bagi bangsa, dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita walhain sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kami